Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Karania dengan NIM G002430. Saya dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi, neuroendokrin, dan indera khusus. Jadi, seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Nah, pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparesis sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Terus hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Dan saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Nah, pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau biasa disebut dengan afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi, dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat juga iskemia parsial pada pars kiri. Oke, soal pertama adalah jelaskan struktur pembentuk sirkulus bilis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, jadi sirkulus Willis itu dia suatu anastomosis arteri yang berbentuk heksagonal yang terletak di dasar otak. Dia itu mengelilingi struktur penting seperti optik chiasma dan infundibulum hipofisis. Nah, struktur ini dia merupakan jalur kolateral penting untuk mempertahankan suplai darah ke otak bila terjadi obstruksi atau stenosis pada salah satu pembuluh darah. Nah, struktur penyusun sirkulus Willis itu dari bagian anterior ke posterior. Yang pertama ada arteri cerebri anterior. Nah, dextra dan sinistra. Dia itu merupakan cabang terminal dari arteria carotis interna. Nah, dia itu mengalir ke arah anterior dan medial hemisfer cerebri. Dia juga memasok bagian medial lobus frontal dan parietal. Dia juga bergabung satu sama lain melalui arteria communicans anterior. Selanjutnya ada arteri communicans anterior. Dia itu menghubungkan antara arteri cerebri anterior dextra dan juga sinistra. Nah, struktur ini dia itu menjadi jembatan komunikasi penting antara sisi kiri dan kanan sirkulasi cerebral anterior. Sering juga menjadi sinus anastomosis utama saat terjadi gangguan pada salah satu cabang arteri cerebri anterior. Selanjutnya ada arteri karotis interna. Nah, arteri karotis interna itu dia masuk ke rongga kranium melalui kanalis karotikus. Dia itu memberikan cabang ke arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, dan arteri communicans posterior. Selanjutnya ada arteri communicans posterior. Jadi kan ada anterior dan juga posterior. Nah, yang posterior itu dia menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior yang berasal dari sistem vertebrobasilar. Nah, dia itu merupakan jalur penting penghubung antara sistem sirkulasi anterior atau karotis dan posterior atau vertebrobasilar. Selanjutnya ada arteri cerebri posterior, dextra dan juga sinistra. Nah, arteri cerebri posterior ini dia merupakan cabang terminal dari arteri basilaris yang merupakan hasil fusi dari kedua arteri vertebralis. Nah, arteri
Cerebri posterior ini dia berjalan ke arah posterior dan lateral, memberikan cabang ke lobus occipital yang bertanggung jawab atas penglihatan. Terus dia juga ke bagian bawah lobus temporal dan struktur diencephalon seperti thalamus dan bagian tengah otak atau mesencephalon. Nah, jadi eh Circulus Willis itu komponen utamanya arteri cerebri anterior, jumlahnya berdua, kiri dan kanan, yang berasal dari arteri carotis interna. Terus ada arteri communicans anterior yang jumlahnya satu, dia itu penghubung arteri cerebri anterior dextra dan sinistra. Terus ada arteri carotis interna yang berjumlah dua yang berasal dari arteri carotis communis dan juga arteri communicans posterior yang berjumlah dua yaitu penghubung ICA dan PCA. Terus ada juga arteri cerebri posterior yang berjumlah dua yang berasal dari cabang terminal arteri basilaris. Nah, fungsi circulus Willis itu dia untuk berfungsi sebagai jalur kolateral yang memungkinkan suplai darah tetap mengalir ke seluruh bagian otak meskipun salah satu pembuluh besarnya itu mengalami sumbatan atau penurunan aliran. Ini menjadikannya sistem redundan atau cadangan vaskular. Nah, bila terjadi stenosis atau oklusi pada arteri carotis interna kiri, maka suplai darah dari sisi kanan yang melalui arteri carotis interna dextra dan communicans anterior atau dari sistem vertebrobasilar melalui communicans posterior itu dia dapat mengalir secara retrograd dan mensuplai wilayah yang terancam iskemik. Nah, contoh skenario kompensasinya itu yang pertama ada oklusi acak kiri, yaitu darah dari acak kanan dapat menyeberang melalui arteria communicans anterior. Terus kalau oklusi acak kanan, darah dari sistem vertebrobasilar dapat masuk ke PCA kanan, melalui ke communicans posterior kanan, masuk ke ICA kanan, dan menyuplai ACA dan MCA kanan. Nah, keunggulan dan keterbatasan Circulus Willis, keunggulannya itu menjadi hemostasis perfusi cerebral, dia juga memungkinkan adanya kompensasi akut terhadap sumbatan, dia juga memberikan proteksi terhadap stroke iskemik. Kalau keterbatasannya, tidak semua orang memiliki Circulus Willis yang lengkap atau simetris. Hanya sekitar 30-50% individu yang memiliki pola anatomi yang ideal. Nah, jika arteri komunikans terlalu sempit atau tidak berkembang dengan baik, aliran kolateralnya itu menjadi tidak efektif juga. Terus kalau bila sumbatan terjadi secara bertahap, sirkulusnya ini dia bakalan efektif bila sumbatan terjadi secara bertahap. Nah, pada oklusi akut total, kompensasinya itu sering tidak cukup kuat. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Lanjut lagi, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyelangan, dekusatio, dan letak relatif di medula spinalis. Oke, jadi perbedaannya itu yang pertama di jenis jalurnya ya. Yang kalau traktus corticospinalis itu jalur motorik eferen dari otak ke tubuh. Kalau traktus spinothalamikus itu dia jalur sensorik eferen. Jadi kebalikannya, dari tubuh ke otak. Fungsi utamanya untuk mengantarkan kalau traktus corticospinalis itu dia untuk mengantarkan impuls motorik sadar ke otak skeletal, terutama gerakan halus dan terkoordinasi. Kalau traktus spinothalamikus itu dia menghantarkan impuls sensorik berupa nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Nah, titik awalnya itu di traktus corticospinalis itu adalah gyrus presentalis, yaitu korteks motorik primer di lobus frontalis. Dan titik akhirnya itu di neuron motorik bawah di kornu anterior medula spinalis. Kalau traktus spinothalamikus, dia itu titik awalnya ada di reseptor sensorik perifer di kulit dan jaringan lain dan berakhir di talamus, yaitu nucleus ventralis posterolaterales lalu diteruskan ke gyrus osteocentralis. Nah, jenis neuron utamanya itu upper motor neuron menjadi lower motor neuron. Terus kalau uh, traktus spinothalamikus, neuron sensorik primernya itu sekunder menjadi tersier.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian trunkus cerebri, batang otak, dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, medula oblongata. Jadi trunkus cerebri adalah bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di antara diencephalon atau thalamus di atas dan medula spinalis di bawah. Batang otak itu dibagi menjadi tiga bagian utama dari atas ke bawah, yaitu mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Yang pertama mesencephalon. Jadi mesencephalon atau otak tengah, dia itu bagian paling atas dari batang otak, dia itu terletak di bawah talamus dan di atas pons. Fungsinya itu melibatkan kontrol penglihatan, pendengaran, motorik halus, dan refleks otot. Struktur pentingnya itu yang pertama ada tectum atau corpora quadrigemina. Dia itu terdiri dari kolikuli superior dan kolikuli inferior. Nah, kolikuli superior itu dia pengolahan refleks visual, kalau kolikuli inferior itu dia pengolahan refleks pendengaran. Terus ada juga substansia nigra. Substansia nigra itu dia mengandung neuron dopaminergic, penting dalam pengaturan gerakan motorik dan juga degenerasi struktur ini menjadi terkait penyakit Parkinson. Selanjutnya ada pons. Nah, pons itu bagian tengah batang otak yang terletak antara mesencephalon dan medula oblongata. Pons ini dia berfungsi sebagai jalur penghubung antara korteks otak dengan cerebellum dan juga mengandung nukleus saraf kranial. Dua struktur pentingnya itu yang pertama nukleus nervus trigeminus atau CN5. Dia itu merupakan inti dari saraf trigeminal, yaitu saraf kranial sensorik utama wajah. Dia itu mengatur sensasi wajah dan sebagian kontrol otot kunyah. Terus ada juga potin nuklei, yaitu menghubungkan korteks cerebri dengan cerebellum. Dia itu berperan penting dalam koordinasi motorik dan postur tubuh. Selanjutnya ada medula oblongata. Nah, dia itu merupakan bagian paling bawah dari batang otak yang berlanjut menjadi medula spinalis. Yaitu mengandung pusat-pusat vital seperti pernapasan, jantung, dan tekanan darah. Struktur pentingnya yang pertama ada decussatio pyramidum, yaitu tempat penyilangan serabut motorik dari traktus corticospinalis. Dia juga menjelaskan kenapa sisi kiri otak itu mengontrol sisi kanan tubuh dan sebaliknya. Terus ada juga nukleus gracilis dan nukleus cuneatus. Itu terlibat dalam jalur sensorik posterior dan juga dia menerima informasi proprioseptif dan diskriminasi sentuhan halus sebelum disalurkan ke talamus. Selanjutnya jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Jadi tiga nervus cranialis motorik murni itu ada nervus 3, nervus 4, dan nervus 6. Nervus 3 itu nervus oculomotorius, nervus 4 itu nervus trochlearis, dan nervus 6 itu nervus abducens. Ketiga saraf ini dia menginervasi otot-otot ekstrinsik bola mata dan bekerja secara terintegrasi untuk mengontrol gerakan bola mata. Yang pertama nervus yang ketiga yaitu nervus oculomotorius. Nah, asal nukleusnya itu nukleus nervi oculomotorii yang terletak di mesencephalon, di level superior colliculus. Nah, itu juga dari nucleus Edinger-Westphal, yaitu komponen visceromotor yang bersifat parasimpatif yang juga di mesencephalon. Fungsinya dari nervus oculomotorius itu dia untuk menginervasi 4 otot ekstraokuler, yaitu musculus rectus superior, terus ada musculus rectus medialis dan musculus rectus inferior. Terus ada juga musculus obliquus inferior, yaitu menginervasi musculus levator palpebrae superioris yang mengangkat kelopak mata atas. Komponennya itu dia parasimpatis, yaitu miosis dan akomodasi lensa. Terus lesinya itu ada UMN, yaitu kortikonuklear, itu sering bilateral dan minim gejala karena supply bilateral ke nukleus. Dia tidak menimbulkan ptosis juga. Terus ada juga elemen, yaitu nervus oculomotorius, ada ptosis, diplopia,
mata kolateral dan bawah atau down and out, dan midriasis. Selanjutnya ada nervus keempat yaitu nervus trochlearis. Asal nukleusnya dari nukleus nervi trochlearis terletak di mesencephalon di level inferior colliculus. Fungsinya untuk menginervasi musculus obliquus superior yang berfungsi untuk depresi dan intorsi bola mata saat mata dalam posisi adduksi. Lesinya itu ada UMN dan elemen. UMN itu dia sangat jarang menyebabkan defisit karena nukleusnya kecil dan suplai bilateral. Kalau elemen, dia ada di diplopia vertikal saat melihat ke bawah, terutama saat menuruni tangga dan membaca. Kepala sering dimiringkan ke sisi kontralateral dari lesi sebagai kompensasi. Terus ada nervus 6, yaitu nervus abducens. Asal nukleusnya itu dari nukleus nervi abducentis, dia terletak di pons di dasar ventrikel keempat. Fungsinya untuk menervasi musculus rectus lateralis yang berfungsi untuk abduksi bola mata. Nah, lesinya itu yang elemen itu dia tidak bisa menggerakkan mata ke lateral, terus dia ada di diplopia horizontal, dan mata terdorong ke medial dalam posisi istirahat. Oke, selanjutnya jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini, yaitu area 4, area 1, 2, 3, area 4, 4, dan 5, dan area 22. Di area 4 itu primary motor cortex, yaitu lokasinya di gyrus presentalis di lobus frontal, fungsinya untuk mengontrol gerakan otot-otot tubuh secara sadar. Terus kalau area 1, 2, 3 yaitu primary somatosensory cortex, lokasinya di gyrus postcentralis di lobus parietal yang fungsinya untuk menerima dan memproses informasi sensorik dari tubuh, misalnya sentuhan, tekanan, getaran. Nah, area 1 itu dia mengolah aspek tekstur dari stimulus sentuhan, terus kalau area 2 itu dia mengolah seukuran dan bentuk objek. Kalau area 3 itu dia menerima input sensorik paling awal dari talamus. Terus ada area 44 dan 45. Itu disebut dengan area Broca. Nah, lokasinya itu bagian posterior dari gyrus frontalis inferior di hemisfer dominan, biasanya kiri. Fungsinya untuk produksi bahasa, seperti mengatur aspek motorik bicara, dan juga koordinasi otot-otot yang digunakan untuk berbicara. Terus ada area 22 atau area wrinkle, itu bagian posterior dari gyrus temporalis superior di hemisfer dominan, biasanya kiri. Fungsinya untuk pemahaman bahasa, ya seperti menginterpretasikan makna kata dan struktur bahasa yang didengar, terus dia pemrosesan bahasa lisan dan tertulis juga. Oke. Selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oke, jadi distribusi vaskular arteri cerebri media atau ACM atau MCA itu merupakan cabang terbesar dari arteri karotis interna. Dia itu mensuplai bagian lateral dari hemisfer cerebri termasuk lobus frontolateral, parietal lateral, dan temporalis. Wilayah ini dia mencakup area motorik dan sensorik yang mengontrol wajah, tangan, dan lengan di gyrus pericentralis dan gyrus postcentralis. Terus yang kedua ada homunculus motorik, itu dia representasi peta tubuh pada korteks motorik primer, yaitu area abdomen, area Brodmann 4. Nah, tubuh manusia itu dipresentasikan sebagai somatotopik, yaitu bagian-bagian tubuh diwakili secara terpisah dan proporsional dengan kebutuhan kontrol motorik. Nah, dari medial ke lateral, itu tungkai bawah dan kaki, lateral itu lengan, tangan, wajah, bibir, dan lidah. Keterkaitannya, karena ACM itu dia menyuplai bagian lateral hemisfer, maka area korteks motoriknya ini dia mengontrol wajah dan lengan akan paling terdampak oleh oklusi ACM. Sementara area medial korteks motorik yang mengontrol tungkai disuplai oleh arteri cerebri anterior, bukan ACM. Nah, oklusi pada arteri cerebri media itu dia lebih sering menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan yang disebut dengan hemiparesis atau hemiplegi karena bagian korteks motoriknya itu mengontrol wajah dan lengan terletak di lateral hemisfer yang merupakan wilayah suplai ACM. Sedangkan area untuk tungkai disuplai oleh ACA sehingga biasanya tetap utuh dan atau lebih sedikit terdampak. Selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus bilis yang terlibat. Oke.
Oke, jadi sirkulus villus itu adalah suatu jaringan arteri anastomotik di dasar otak yang berfungsi sebagai mekanisme kompensasi aliran darah jika ada gangguan. Komponen utamanya kalau anterior itu ada arteri karotis interna Dextra dan sinistra, terus ada arteri cerebri anterior, dextra dan sinistra, dan juga arteri communicans anterior. Terus kalau posterior itu ada arteri basilaris, arteri cerebri posterior, dan arteri communicans posterior. Nah, apa yang terjadi saat arteri karotis interna kiri oklusi itu dia berpotensi menurunkan aliran darah ke arteri cerebri medial kiri dan arteri cerebri anterior kiri. Namun, sirkulus villus ini dia dapat menyeimbangkan suplai darah melalui jalur kolateral. Nah, mekanisme kompensasi jalur kolateral itu dia melalui eh, arteri komunikans anterior, itu aliran darah dari arteri cerebri inferior kanan menga- mengalir ke arteri cerebri anterior kanan melalui arteri komunikans anterior, darah bisa menyeberang ke kaca kiri. Nah, kaca kiri ini dia kemudian bisa menyuplai cabang-cabang distal dan sebagian suplai ke wilayah yang seharusnya diterima dari kaca kiri. Lalu melalui epithelioma atau arteri komunikans posterior, darah dari sistem vertebrobasilar itu dapat mengalir ke kaca kiri melalui arteri komunikans posterior. Nah, arteri komunikans posterior itu dia mengalirkan darah ke bagian distal dari acik kiri termasuk ke ACM kiri dan acap kiri. Hasil dari kompensasi ini, aliran darah ke otak kiri itu tetap terjaga secara relatif. Dia juga mencegah iskemia berat. Tapi jika hasil virusnya tidak lengkap atau hipoplastik, kompensasinya itu bisa tidak kuat dan resiko influx iskemiknya itu dia meningkat. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.